Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan membahas mata kuliah teori portofolio dan teori investasi pada pertemuan pertama dengan judul konsumsi dan investasi. Yang pertama, definisi investasi. Investment atau sering disebut dengan investasi dapat diartikan sebagai menanam. Beberapa ahli mengemukakan bahwa investasi sebagai berikut. Yang pertama adalah Tan Deli Lin pada tahun 2021 mengemukakan bahwa investasi adalah sebuah komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian Jogianto pada tahun 2010 mengemukakan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktivitas produktif selama periode waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya adalah tujuan investasi. Pada dasarnya, tujuan seseorang melakukan investasi adalah untuk memperoleh sebuah keuntungan. Fahmi menyatakan bahwa investasi memiliki tujuan yang lebih besar seperti memaksimalkan kemakmuran pada para pemegang saham. Kemudian kemakmuran tersebut berarti adanya kesejahteraan moneter. Adapun cara untuk menghitung investasi dapat menggunakan sebuah rumus future value interest factor annuity atau sebagai berikut, sama dengan 1 ditambah I per I. Yang ketiga adalah bentuk investasi. Fahmi pada tahun 2014 mengemukakan bahwa aktivitas investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu real investment atau investasi nyata. Secara umum melibatkan aset berwujud seperti tanah, mesin, pabrik, dan aset nyata lainnya. Kemudian selanjutnya adalah financial investment atau investasi keuangan, melibatkan kontrak tertulis secara saham, biasa, dan obligasi. Kemudian tipe-tipe investasi. Menurut Fahmi pada tahun 2014 ada 2 tipe investasi, yaitu yang pertama investasi langsung dan yang kedua investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah mereka yang memiliki dana dengan dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui para perantara atau berbagai cara lainnya. Kemudian investasi tidak langsung adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau membeli aktiva keuangan cukup hanya dengan kebijakan indirect investment yang cenderung tidak terlibat dalam mengambil keputusan penting pada suatu perusahaan. Adapun proses investasi. Proses investasi ini meliputi sebuah pemahaman mengenai dasar-dasar keputusan investasi serta bagaimana mengorganisasikan aktivitas dalam proses keputusan investasi tersebut. Untuk memahami sebuah proses investasi, maka seseorang investor harus mengetahui beberapa konsep dasar mengenai investasi yang akan menjadi dasar dalam sebuah pembuatan keputusan. Hal mendasar tersebut merupakan sebuah pemahaman mengenai hubungan antara return yang diharapkan dengan risiko suatu investasi. Hubungan risiko dengan return yang diharapkan dalam suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linear. Di samping itu, investor juga harus mempertimbangkan tingkat risiko yang harus ditanggung. Adapun dasar keputusan investasi. Dasar keputusan investasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama return, yang kedua risiko, dan yang ketiga hubungan return dengan risiko. Return dalam konteks manajemen investasi merupakan sebuah tingkat keuntungan yang diharapkan oleh seorang investor dalam sebuah investasi yang dilakukan berupa kompensasi atas biaya kesempatan dan risiko penurunan daya beli akibat inflasi. Kemudian risiko. Risiko sebuah investor harus mempertimbangkan segala risiko dari return yang tinggi. Hal ini sangat penting sebab semakin besar risiko maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan. Kemudian hubungan return dengan risiko. Hubungan antara return dan risiko yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear, di mana semakin besar risiko suatu aset maka semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dan begitu sebaliknya. Kemudian metode penilaian investasi.
Yang pertama, payback period atau PP adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi proyek atau mengukur seberapa cepat suatu investasi bisa kembali. Satuannya adalah waktu, yaitu tahun, bulan, dan sebagainya. Semakin pendek payback period, maka akan semakin baik. Yang selanjutnya adalah diskon payback period atau DPP adalah tidak memperhatikan nilai waktu uang. Untuk memperbaiki metode tersebut, maka dilakukan dengan cara mempresent value-kan arus kas masuk dari rencana investasi tersebut, kemudian harus menghitung diskon payback periodnya. Yang selanjutnya adalah net present value, adalah suatu metode penilaian yang telah menggunakan konsep nilai waktu uang. Net present value ini dihitung dengan menggunakan present value kas masuk dengan present value kas keluar. Pengambilan keputusan jika net present value lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Kemudian yang terakhir adalah internal rate of return, adalah suatu tingkat diskonto yang menyamakan present value arus kas masuk dengan present value arus kas keluar, atau dengan kata lain net present value sama dengan 0. Untuk menyamakan tingkat bunga, maka harus menggunakan teknik coba-coba atau trial error. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.